Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan Yanda mau tanya, apakah hari ini kalian puasa? Ya, semoga puasanya lancar ya. Dan jangan lupa tugas-tugas selama kegiatan bulan Ramadan harus diisi dan harus dilakukan, yaitu sholat fardu, sholat tarawih, ngaji, dan hafalan surat yang lainnya. Dikerjakan ya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita baca doa bersama-sama. Berdoa sebelum belajar. Nah, sekarang kalian siapkan buku siswanya. Kita memasuki subtema 3, pembelajaran 1. Nah, di video kali ini ada 2 pembelajaran ya, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Kita gabung menjadi 1 pembelajaran. Disimak baik-baik ya videonya, jangan sampai ada yang di skip. Baiklah, yang pertama kita ke pembelajaran 1. Coba kalian buka buku siswanya, ada di halaman 104. Nah, sekarang kita memasuki subtema 3 tentang aturan keselamatan di perjalanan. Nah, dibuka di halaman 104, kita memasuki subtema 3, aturan keselamatan di perjalanan. Udin dan teman-teman melakukan kunjungan. Mereka mengunjungi berbagai tempat wisata. Mereka selalu memperhatikan aturan keselamatan di perjalanan. Nah, mereka sedang mengunjungi tempat wisata dan mereka selalu memperhatikan aturan. Karena kenapa? Karena supaya mereka tetap aman, nyaman, dan selamat. Nah, sekarang coba kalian amati gambar yang ada di halaman 104. Nah, di situ Udin dan teman-temannya sedang berada di dalam kendaraan bis. Yuk kita baca percakapan antara Siti dan guru. Siti bertanya, "Mengapa kita tidak boleh mengeluarkan anggota badan melalui jendela, Bu?" Dan ibu guru menjawab, "Anggota badan yang dikeluarkan melalui jendela bisa saja mengenai kendaraan lain atau dahan pohon di sekitar jalan. Hal itu bisa membahayakan diri, Nak." Nah, dalam percakapan ini kita tahu bahwa saat kita mengendarai atau naik kendaraan, misalnya mobil, bis, atau kendaraan umum lainnya, kita tidak boleh mengeluarkan anggota badan kita melalui jendela karena sangat berbahaya. Dan kita juga harus memakai sabuk pengaman seperti pada gambar tersebut. Mereka tidak berjalan-jalan, berlari-lari saat berada di dalam bis. Nah, sekarang kalian buka buku siswanya di halaman 105. Kita sudah memasuki pembelajaran 1 ya. Nah, di situ ada bacaan. Yanda akan baca dan kalian juga harus ikut baca. Hari Minggu, Udin dan teman-teman berlibur ke Pantai Ancol.
Mereka berangkat menggunakan bus pariwisata. Berlibur ke pantai ada aturannya. Nah, apakah kalian pernah pergi ke pantai? Nah, biasanya di pantai itu ada aturan-aturannya. Kalian kalau sedang pergi ke pantai harus mentaati aturan yang ada di pantai tersebut. Oke? Sekarang coba kalian amati gambar yang ada di halaman 105. Di situ ada percakapan. Yanda akan bacakan dan kalian juga harus ikut baca ya. Ibu guru, dengarkan aturan yang ibu sampaikan ya nak. Iya bu, jawab para siswa. Anak-anak harus mematuhi aturan perjalanan kita. Ada yang tahu mengapa kita harus patuh pada aturan? Lalu Udin menjawab, tahu bu, agar kita selamat dalam perjalanan. Selanjutnya, selamat pula kembali ke rumah masing-masing. Ibu guru menjawab, hebat anak ibu, jadi kita harus patuh pada aturan perjalanan kita ya nak. Nah, dalam percakapan ini, mengapa kita harus mematuhi aturan, terutama aturan dalam perjalanan? Ya, karena supaya kita selamat sampai tujuan dan pulangnya juga kembali dengan selamat. Jadi, aturan itu harus dipatuhi ya anak-anak. Ayo, sekarang kita membaca bacaan teks yang ada di halaman 106. Judulnya adalah Aturan Keselamatan dalam Bus. Melakukan perjalanan dengan bus ada aturannya. Aturan dibuat ada gunanya. Dengan mematuhi aturan, kita akan selamat dalam perjalanan. Tidak hanya itu, kita juga akan menikmati perjalanan dengan baik. Kita akan merasa aman dan nyaman dalam perjalanan. Ada beberapa aturan yang harus kita patuhi ketika melakukan perjalanan dengan bus. Antara lain, naik ke dalam bus dengan tertib, duduk di kursi masing-masing dengan baik, tidak mengeluarkan anggota badan melalui jendela, dan berdoa kepada Tuhan sebelum berangkat. Setiap melakukan perjalanan dengan bus, kita harus mematuhi aturan tersebut dengan baik. Apakah kalian tadi sudah menyimak video tentang bacaan yang ada di halaman 106? Nah, di situ tentang aturan keselamatan di dalam bus. Nah, ada beberapa aturan yang harus kalian patuhi selama berada di dalam bus. Yang pertama adalah ketika melakukan perjalanan dengan bus, kalian kalau mau naik ke dalam bus harus dengan tertib. Ya, tidak boleh dorong-dorongan. Nanti kalian akan terjatuh. Terus yang kedua adalah ketika duduk di kursi masing-masing dengan baik. Dan yang ketiga adalah tidak mengeluarkan anggota badan melalui jendela. Seperti yang Yanda sudah jelaskan, kalian kalau misalnya ada di kendaraan, entah itu angkutan umum atau mobil atau bis, kita tidak boleh mengeluarkan anggota badan kita melalui jendela kendaraan. Ya, harus dipatuhi ya. Dan yang terakhir dan paling utama adalah kalian harus berdoa ketika menaiki kendaraan. Kalian masih ingat tidak bacaan doa ketika menaiki kendaraan darat ya? Coba kita bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanalladzi sahhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Nah, pintar. Kalian masih ingat bacaan ketika menaiki kendaraan darat. Jadi, kalau kalian mau menaiki kendaraan darat khususnya, kalian harus baca doa terlebih dahulu. Oke? Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang huruf kapital. Huruf besar disebut juga dengan huruf kapital. Coba kalian perhatikan kalimat-kalimat yang ada di bawah ini. Yang A, kita harus berdoa kepada Tuhan sebelum berangkat. Yang B, kesehatan yang kita miliki merupakan anugerah yang Maha Pengasih. Yang C, udara yang kita hirup merupakan anugerah yang Maha Kuasa. Nah, dapat kalian lihat bahwa di situ ada kalimat Tuhan, yang Maha Pengasih, dan yang Maha Kuasa. Ternyata huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama kata ganti Tuhan. Nah, kata ganti Tuhan yang sering digunakan misalnya yang pertama, yang Maha Esa, yang kedua, yang Maha Kuasa, yang ketiga, yang Maha Besar, yang keempat, yang Maha Pengasih, dan yang kelima, yang Maha Penyayang, dan sebagainya. Coba kalian perhatikan cara penulisan huruf kapital yang ada di gambar tersebut. Diperhatikan ya. Nah, masih ingatkah kalian pada hari apa Udin dan teman-teman berlibur ke pantai? Ya, pada hari Minggu. Sekarang kita amati bersama-sama penjelasan berikut. Nah, coba kalian perhatikan. Yanda punya kalender. Di dalam kalender ini ada nama-nama hari dari Minggu sampai dengan Sabtu. Nah, dalam satu minggu ada 7 hari, yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Yanda punya contoh soal berikut ini. Di nomor 1, 3 minggu sama dengan titik-titik hari. Kita akan mengubah dari satuan minggu ke satuan hari. Perhatikan ya. Kita tulis dulu ya. 3 minggu sama dengan 1 minggu ditambah 1 minggu ditambah 1 minggu. Sebanyak 3 kali ya, karena di situ 3 minggu. Nah, 1 minggu sendiri ada 7 hari, maka kita tulis 7 hari ditambah 7 hari ditambah 7 hari. Sebanyak 3 kali ya. Maka jumlahnya adalah 21 hari. Jadi 3 minggu sama dengan 21 hari. Atau kita bisa mengerjakannya dengan cara yang lain. Seperti ini ya. 3 minggu sama dengan titik-titik hari. Maka 3 minggu sama dengan 3 kali 7 hari. 3-nya dari 3 minggu. 7-nya dari 1 minggu 7 hari. Jadi 3 kali 7 sama dengan 21 hari.
Nah, Yanda akan kasih contoh berikutnya. 2 minggu sama dengan titik-titik hari. Cara yang pertama, seperti tadi ya, 2 minggu sama dengan 1 minggu ditambah 1 minggu. Sebanyak 2 kali, karena yang ditanyakan 2 minggu. Nah, 1 minggu ada berapa hari? Ada 7 hari. Maka 7 hari ditambah 7 hari. Ingat, sebanyak 2 kali. 7 tambah 7 sama dengan 14 hari. Maka 2 minggu sama dengan 14 hari. Coba kita kerjakan dengan cara yang kedua. 2 minggu sama dengan titik-titik hari. 2 minggu sama dengan 2 kali 7 hari. 2-nya didapat dari 2 minggu. 7-nya dari 7 hari. Nah, 2 kali 7 sama dengan 14 hari. Sama tidak? Nah, Yanda akan memberikan contoh soal di nomor 1 di halaman 109. Udin dan keluarga berlibur ke rumah nenek selama 4 minggu. Berapa harikah Udin dan keluarga berlibur ke rumah nenek? Kita kerjakan dengan cara yang pertama ya. 4 minggu sama dengan titik-titik hari. 4 minggu sama dengan 1 minggu ditambah 1 minggu ditambah 1 minggu ditambah 1 minggu. Sebanyak 4 kali karena 4 minggu. Nah, 1 minggunya ada 7 hari. Nah, 7 harinya ditambah sebanyak 4 kali. 7 tambah 7 tambah 7 ditambah 7 hari sama dengan 28 hari. Jadi 4 minggu sama dengan 28 hari. Kita dengan cara yang kedua. 4 minggu sama dengan titik-titik hari. 4 minggu sama dengan 4 kali 7 sama dengan 28 hari. Nah, sama tidak jawabannya? Nah, jadi Udin dan keluarga berlibur ke rumah nenek selama 28 hari. Apakah kalian semua mengerti yang Yanda jelaskan tadi? Nah, kalau kalian sudah mengerti, coba buka buku siswanya di halaman 109. Kalian kerjakan nomor 2, 3, 4, dan 5 di buku tulis kalian. Dikerjakan ya, nanti Yanda nilai. Nah, sekarang kita memasuki pembelajaran 2. Buka buku siswanya ada di halaman 114. Apakah kalian masih ingat tentang pelajaran sebelumnya? Udin dan teman-teman pergi berlibur kemana? Ya, ke pantai, benar. Nah, di sana apa yang mereka lakukan? Nah, kalian simak video berikut dan kalian harus mengamati gambar yang ada di halaman 114. Disimak baik-baik ya. Coba kalian amati gambar yang ada di halaman 114. Ibu guru berkata, "Hati-hati mengupas kerangnya ya nak, kulitnya tajam. Nanti tanganmu bisa terluka jika tidak berhati-hati." Lalu para siswa menjawab, "Iya Bu, terima kasih Bu. Kami akan berhati-hati." Nah, dalam percakapan ini, Udin dan teman-temannya sedang mengambil kulit kerang yang ada di pantai. Mereka akan membuat kerajinan tangan dari kulit kerang tersebut. Tapi, ibu guru berpesan kepada semua siswa bahwa harus berhati-hati saat mengupas kerangnya agar tangan kalian tidak terluka. Nah, ternyata Udin dan teman-teman sedang belajar membuat kerajinan dari kulit kerang. Udin dan teman-teman belajar dengan rukun. Nah, Yanda tanya, apa itu rukun? Ya, damai atau nyaman atau tentram, itu namanya rukun. Nah,
sikap hidup rukun merupakan wujud persatuan dalam keragaman. Nah, salah satu contoh sikap rukun dalam keragaman di sekolah adalah saat kalian kerja kelompok. Nah, itu adalah salah satu contoh hidup rukun dalam keragaman yang ada di kelas. Kalian pernah kan di kelas melakukan kerja kelompok saat Yanda suruh? Ya, itu adalah salah satu contohnya ya. Yuk kita lanjut. Udin dan teman-teman tidak hanya belajar membuat kerajinan. Mereka juga bermain di pantai. Udin dan teman-teman melakukan lomba jalan dan lari di pantai. Ibu guru menjelaskan aturan dalam bermain. Bacalah teks berikut ini dan kalian harus simak videonya. Aturan bermain, lomba jalan, dan lari di pantai. Udin dan teman-teman bermain di pantai Ancol. Mereka bermain lomba jalan dan lari di pantai. Udin dan teman-teman dibagi ke dalam beberapa kelompok. Sebelum bermain, Udin dan teman-teman mendengarkan aturan bermain lomba jalan dan lari di pantai. Aturan bermain lomba jalan dan lari di pantai sebagai berikut. Yang pertama, anak-anak dibagi ke dalam beberapa kelompok. Yang kedua, buat garis pembatas lintasan antara lari dan jalan secara bergantian. Yang ketiga, berdirilah berbaris tepat di belakang garis pembatas. Yang keempat, dengarkan aba-aba dari gurumu. Yang kelima, bunyi peluit pertama, lakukan gerak berjalan dengan cepat hingga garis pembatas berikutnya. Yang keenam, bunyi peluit kedua, lakukan gerak berlari hingga garis pembatas berikutnya. Yang ketujuh, bunyi peluit ketiga, berhentilah dengan sempurna. Yang kedelapan, siapa yang paling cepat sampai di garis pembatas terakhir, dialah pemenangnya. Nah, coba kalian amati kembali teks bacaan yang tadi. Nah, di situ kalian dapatkah menemukan penggunaan huruf kapital di dalam teks tersebut? Ya, sekarang Yanda akan jelaskan melalui video. Disimak baik-baik ya videonya. Tentu kamu masih ingat dengan aturan penggunaan huruf kapital, bukan? Penggunaan huruf besar atau kapital dipakai di awal kalimat, nama orang, nama hari, dan penulisan kata Tuhan. Nah, perhatikan kalimat berikut. Yang pertama, Udin dan teman-teman bermain di pantai Ancol. Di sini mana yang menggunakan huruf kapital? Ya, di kata Udin dan pantai Ancol. Yang kedua, keluarga Siti berlibur ke Danau Toba. Yang memakai huruf kapital ada di kata keluarga, Siti, dan Danau Toba. Yang ketiga, Benny dan keluarga menyeberangi Selat Sunda dengan kapal. Yang memakai huruf kapital ada di kata Benny dan Selat Sunda. Nah, dari sini kita mengetahui huruf kapital yang digunakan pada kata, nama orang, dan awal kalimat, dan ada di kata Pantai Ancol, Danau Toba, Selat Sunda. Ya, kita mengetahui bahwa huruf kapital digunakan pada awal kata nama tempat. Nah, berarti kita mengetahui bahwa penggunaan huruf kapital
dipakai di awal kalimat nama orang, nama hari, penulisan kata Tuhan, dan pada awal kata nama tempat. Nah, sekarang Yanda punya contoh di halaman 118 soal nomor 1, yaitu Lani dan teman-teman mengamati letak Selat Malaka pada peta. Nah, kira-kira mana yang menggunakan huruf kapital? Penulisan yang benar adalah Lani dan teman-teman mengamati letak Selat Malaka pada peta. Ya, yang harus menggunakan huruf kapital ada di kata Lani dan Selat Malaka. Apakah kalian mengerti yang Yanda jelaskan tadi? Nah, jika kalian sudah mengerti, yuk kita kerjakan nomor 2, 3, 4, dan 5 di halaman 118 sampai dengan 119 tentang penggunaan huruf kapital yang benar. Jika belum mengerti, dibimbing ya oleh orang tua kalian. Selamat mengerjakan. Baiklah, cukup sekian video pembelajaran 1 dan 2. Semoga materi yang Yanda sampaikan dapat dimengerti dan dipahami oleh anak-anak semuanya. Sebelum kita menutup pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa bersama-sama ya. Berdoa sesudah belajar. Nah, baiklah, Yanda mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.